Sang Kiai episode kelima. Apa-apaan ini? Aku berusaha mengangkat lengan Anggraini, tapi gadis itu menangis sesenggukan. Maslan, kalau tak ada Maslan, apalah jadinya aku? Aku pasti tak sanggup membalas budi dan pertolongan Maslan. Aku siap mengabdikan diriku. Sudah, ayo berdiri, tak baik dilihat orang. Ayo berdiri, kataku, sambil menyalurkan tenaga prana lewat lengannya supaya dia tenang. Perlahan gadis itu berdiri dan tegak di depanku. Jadi Maslan mau menerima pengabdianku. Aku yang tak mengerti, manggut aja daripada masalah yang tak ada ujung pangkalnya berkepanjangan. Setelah aku manggut, gadis itu wajahnya kelihatan ceria dan mengusap air matanya, kemudian melangkah ke dalam. Beberapa detik kemudian Ibu Lurah keluar dan mempersilahkan kami menikmati hidangan. Mujahidi kulihat mulutnya telah penuh makanan, bakwan, mendoan, tahu goreng, cabai yang di piring yang udah aku incer udah ludes. Mujahidi enak aja, mulutnya manyun kesana kemari mengunyah makanan yang penuh di mulutnya sambil omong, semalaman bertarung, lapar mas, enak. Lalu setelah makan dia mengeluarkan sebatang ji samsu yang udah gepeng dan melengkung. Kemudian menyalakannya. Asap mengepul dari bibirnya yang hitam kayak habis ditonjok orang. Juga asap keluar dari lubang hidungnya yang lebar karena sering dikorek-korek, dicari kotoran upilnya. Aku makin jengkel aja melihat tingkah Mujahidi tanpa memandang sebelahnya yang jagunnya naik turun. Sebenarnya aku ngiler pada rokok yang diisepnya, tapi aku tak mau merengek-rengek minta 1-2 isepan, walau kalau dikasih aku nggak bakal menolak. Karena melihat Mujahidi kelihatannya rokoknya tak akan dibagi, aku segera pamitan kepada Bu Lurah untuk pergi ke musola. Sekalian nunggu waktu sholat duhur sambil selonjoran. Karena semalaman belum tidur, aku langsung tidur. Jam menunjukkan jam 10:05. Wah, kalau ingat jam jelek yang selalu melingkar di tanganku ini, heran juga. Ya, walau jam tangan bermerek Casio ini menurutku aku jelek, tapi awet banget, juga tahan air. Aku malah mengira jam ini tak pakai baterai untuk menopang jalan angkanya. Soalnya sampai 3 tahun kagak mati-mati. Padahal semenjak ku beli belum pernah aku melepasnya. Mandi, tidur, kemana aja jam ini ku bawa. Sampai bentuknya buduk banget. Kaca mikanya jorat-jaret ke sana sini, penunjuk waktunya yang cuma angka-angka itu memudahkanku. Apalagi kalau ingat waktu mendapatkannya. Saat itu aku dari Serang, Banten mau pulang ke Tuban, nyampai terminal Pulau Gadung. Setelah memberi tiket bus malam jurusan Senori Tuban, aku segera mencari tempat duduk. Karena terlambat sedikit saja aku pasti tak akan dapat kursi. Karena siapa cepat dapat untung, aku masih kebagian kursi di tengah. Walaupun bus yang kutumpangi jauh dari nyaman, aku berusaha menyamankan diri. Bus masih menunggu penumpang penuh dan menunggu jam keberangkatan. Para pedagang asongan berseliweran sehingga menambah keadaan makin ribut. Tak jarang para pedagang itu menawarkan dagangannya disertai paksaan.
terdengar seorang pedagang jam tangan menawarkan dagangannya sampai di depanku. Dia menawarkan dagangannya kepadaku, tapi aku menggeleng. "Dilihat dulu mas." "Ngelihat kagak bayar kok," kata pemuda penjual jamnya. Aku pun melihat, walau aku tak tahu tentang jam tangan, tapi menurutku semua jam tangan yang dijualnya tak bagus. Maka ketika dia menawarkan kepadaku untuk membeli satu, aku menolak. Lagian aku tak punya uang. Tapi dia memaksa, malah memakaikan jam tangannya ke pergelangan tanganku. "Ayolah mas, dibayar, cuma 50.000 aja kok." Aku mau melepaskan jam tangan dari pergelangan tanganku, tapi pemuda itu menahan. "Ayo dibayar." "Maaf, aku tak mau dan tak ingin punya jam tangan," kataku. "Kamu jangan maksa." Kamu udah ngelihat-lihat, udah make jam tanganku tapi kagak mau bayar. Kamu ngajak berantem." Nadanya menantang, sementara bus sudah jalan. Yang makekan kamu jangan memutar kata-kata ya. Aku bilang aku tak punya uang." Aku juga mulai emosi. Dia tersenyum mengejek. Oke, aku akan ambil semua uang di sakumu sebagai pengganti jam tanganku." Aku diam saja ketika dia merogoh uang di sakuku, karena memang aku tak punya uang. Sementara kondektur telah menyuruhnya turun. Dia tak menemukan apa-apa kecuali uang 5.000-an. Kere," katanya sambil bergegas turun, karena kondektur yang sudah membentaknya turun dan jam tangan ini sampai sekarang ada di tanganku. Aku berharap pemuda penjual jam itu insaf dan melakukan jual beli dengan wajar. Dan aku juga berharap jam tangan ini setiap ku pakai beribadah, maka pemuda itu mendapatkan pahala. Dalam tidur aku merasa ada banyak orang yang duduk berbisik-bisik di bawah kakiku. Aku pun membuka mata dan mengangkat sedikit kepala untuk meyakinkan perasaanku. Ternyata benar, banyak sekali pemuda kampung Pasir Suketi, dan yang aku kenal namanya adalah Jejen, Maman, Nono, Safi, Imam, dan banyak lagi yang aku tak tahu namanya. Aku segera bangkit duduk. Apa sudah saatnya sholat?" tanyaku karena menyangka pemuda-pemuda itu mau sholat. "Belum," jawab mereka serempak. "Loh, lalu kenapa kalian duduk di sini?" tanyaku heran sambil membetulkan rambut panjangku yang ikatannya kendor, sehingga yang rambut pendek lepas agak membuatku risih. Kulihat Mujahidi tidur mendengkur di sebelah kananku. Sekali waktu mulutnya berkeriutan, mungkin makan emping atau daging yang agak liat. Kulihat semua pemuda saling memberi isyarat untuk mewakili bicara. Akhirnya yang bicara pemuda bernama Jejen. Jadi pemuda itu Riko, sehingga dia susah mengeluarkan kata-kata. Jejen, pemuda ini ikut taksir, umurnya 22 tahun. Tubuhnya kecil tapi berotot karena biasa kerja di kebun. Wajahnya juga kecil tapi kelihatan tua. Jejen pernah ke tempat kiai, tapi disentil kiai supaya jangan sering nonton video porno. Lalu malu sekali sehingga tak berani datang lagi. Mas Lan, maaf kalau kami mengganggu tidur Mas Lan. Kami semua pemuda desa meminta dengan sangat supaya Mas Lan bersedia membimbing kami menjadi guru silat di desa Pasir Seketi. Seperti telah melepaskan beban di dadanya, Jejen menarik nafas lega. Aku tak terkejut, biasa saja. Sementara kulihat para pemuda yang kebanyakan umurnya di atasku tegang menanti jawabanku. Aku mau-mau saja menjadi guru kalian, tapi apakah kalian sanggup untuk menjadi muridku? Sanggup, terdengar suara serentak. Kami sanggup disuruh apa saja, kata Jejen menambahi.
Karena waktu itu sudah masuk waktu sholat, maka aku mengajak mereka semua sholat berjamaah. Setelah selesai menjalankan sholat, para pemuda itu duduk melingkariku, mungkin semua sekitar 30 orang. Saudaraku semuanya, aku membuka pembicaraan. Perlu kalian ketahui, ilmu yang akan kuturunkan kepada kalian ini dinamakan ilmu laduni. Dasar amalannya adalah wirid, sementara kalian harus menjalani puasa. Untuk memiliki ilmu ini, kalian harus membeli ilmu ini dengan puasa. Semakin banyak kalian puasa, maka akan semakin banyak ilmu yang kalian dapat. Aku menjelaskan panjang lebar tentang ilmu laduni, dan setiap pertanyaan aku jawab sampai mereka puas. Setelah memberikan wirid yang harus jadi amalan, aku segera pamit meninggalkan pemuda-pemuda desa itu, karena Pak Lurah telah datang memanggil untuk mengajakku makan. Kami makan dengan lahap, Mujahidi sampai nambah 3 piring. Selesai makan, kami duduk di beranda depan sambil menikmati rokok Ji Samsu. Pak Lurah membuka pembicaraan. Si Sanusi, kenapa dia bisa melakukan perbuatan sekeji itu? Tanpa tahu arah pembicaraannya, aku menjawab, ya itulah Pak, nafsu kalau sudah mengalahkan akal budi, manusia lupa diri dan perbuatan keji pun dilakukan. Lalu Pak Lurah menceritakan, Sanusi sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan Pak Lurah meskipun jauh. Sanusi muda adalah orang yang suka ilmu debus dan kanuragan. Dia suka mengembara mencari guru. Bertahun-tahun Sanusi mengembara sampai akhirnya dia pulang dengan berbagai ilmu kesaktian. Dia menunjukkan ilmu kesaktiannya pada pemuda-pemuda sehingga para pemuda desa merasa takut padanya. Sanusi sering memperlihatkan ilmu kebalnya sehingga para pemuda tertarik untuk belajar ilmu silat kepadanya. Maka Sanusi pun menjadi guru silat. Tapi karena belajar silat di tempat Sanusi dipungut iuran yang tinggi, maka banyak pemuda yang mengundurkan diri karena tak mampu membayar. Akhirnya perkumpulan silatnya pun berhenti. Ketika terjadi pemilihan lurah, Sanusi pun mencalonkan diri dan melawannya adalah Pak Lurah yang sekarang. Tapi ternyata Sanusi yang kalah dan Pak Lurah pun menduduki jabatan lurah. Tak ada apa-apa setelah itu, tapi suatu hari Sanusi yang telah diangkat jadi carik datang ke rumah Pak Lurah untuk melamar Anggraini. Tentu saja ditolak, walau secara halus, karena Sanusi umurnya lebih tua daripada Pak Lurah yang pantasnya menjadi ayah Anggraini. Juga Sanusi seorang duda cerai, sering cekcok, dan kalau sudah cekcok istrinya sering dipukul. Pak Lurah menghela nafas berat, tak menyangka Sanusi pendiam mampu melakukan kekejian seperti itu. Aku hanya manggut-manggut lalu mau pamitan pulang ke pondok Pacung, tapi Pak Lurah mencegah, kemudian mengajakku ke dalam. Katanya ingin bicara 4 mata. Dan kami berdua masuk meninggalkan Mujahidi yang masih duduk mengebulkan rokok Ji Samsu. Sampai di dalam, segera duduk di sofa. Sebentar kemudian Bu Lurah pun menyusul ikut duduk. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya ada apa? Keheningan sebentar terasa karena Pak Lurah tak segera bicara. Nampak Bu Lurah menjawil suaminya seakan memberi isyarat supaya lekas bicara. Nak Mas Lan, apakah Nak Mas tidak berkeinginan untuk menjadi orang desa Pasir Seketi? Apa maksud Pak Lurah? Tanyaku seperti orang bodoh. Maksud kami ingin menjodohkan Anggraini dengan Nak Lan. Walau aku telah menyangka sebelumnya
Secuek-cueknya aku tetap terkejut juga. Bagaimana tidak, menikah adalah kehidupan. Suami istri yang berwatak berlainan. Kalau bisa sekali untuk seumur hidup. Jadi tak bisa asal comot tanpa memikirkan resikonya. Tidak asal pilih kayak memilih jajanan pasar. Atau kalau tidak akan menyesal selamanya. Menurut saya Anggreni itu gadis yang cantik. Setiap pemuda yang melihatnya pasti akan tertarik, termasuk saya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Tanya Pak Lurah bersemangat. Tapi Pak Lurah, saya ini masih terlalu muda untuk memikirkan pernikahan. Saya masih ingin menuntut ilmu, kataku dengan nada rendah karena takut kata-kataku menyinggung. Ah, Pondok Pacung kan dekat dari sini nak mas. Kalau mau mengaji nak mas kan bisa berangkat dari sini. Kalau sudah jadi istrinya Anggreni. Suara Pak Lurah nyerocos, suaranya seperti mengemplangku dari kanan dan kiri. Bu Lurah pun menambahi, iya nak, jadilah mantu kami. Kami sudah sediakan semua, dari rumah, kebun, pokoknya nak mas tinggal menjalani. Bu, Pak, sekali lagi saya tidak menolak, tapi untuk saat ini saya benar-benar belum berani menikah. Nanti saja kalau Anggreni memang jodoh saya, pasti saya akan menjadikan dia istri saya. Kataku panjang lebar, tapi masih dengan nada sehalus mungkin karena takut menyinggung. Setelah membujukku sekian lama tak berhasil, Pak Lurah dan istrinya pun menyerah juga. Wajah mereka tertunduk menguratkan kekecewaan. Sementara dari kamar Anggreni terdengar suara tangis gadis itu. Tapi memang itulah hidup. Kadang kita harus berani mengambil keputusan awal. Terluka pun tak terlalu dalam. Daripada akar telah dalam tertanam, lalu baru kita cabut, pasti luka akan teramat dalam dan susah disembuhkan. Setelah kurasa cukup, aku pun mohon diri, tapi Pak Lurah memaksa mengantar dengan mobil kijangnya. Di luar banyak sekali pemuda kampung mau mengantar kepergianku, bergantian menyalamiku, dan beraneka macam pemberian ku terima. Aku tak menolak sampai mobil Pak Lurah tak muat lagi. Akhirnya aku dan Mujahidi pergi meninggalkan desa Pasir Seketi. Kulihat mata-mata berlinang dan melambaikan tangan. Orang-orang desa yang baik, gumamku. Setelah setengah jam kemudian aku tiba di pesantren Pacung. Suasana pesantren sangat sepi. Tak ada mobil tamu di tempat parkir. Kulihat Kolil berlari-lari kecil mendekatiku. Kenapa sepi sekali, Lil? Tanyaku setelah Kolil ada di depanku. Kiai lagi sakit, jawabnya dengan mimik muka serius. Kusuruh Kolil menurunkan barang-barang yang ada di mobil. Sakit apa? Kena santet dan muntah darah. Aku tak begitu kaget, karena memang sudah tak terhitung lagi Kiai terkena santet yang dikirim seseorang. Karena Kiai menolong orang yang disantet, jadi Kiai jadi sasaran. Parah, tanyaku menyelidik. Sekarang ini parah mas, soalnya tubuh Kiai sampai memerah dan mengeluh kepanasan. Karena penjelasan Kolil itu aku segera bergegas ke tempat Kiai berada setelah ditunjukkan Kolil. Bergegas aku melangkah masuk rumah Kiai. Suasana hening, nampak Kiai duduk memejamkan mata. Sementara semua santri duduk melingkar, tangan mereka tak henti memutar tasbih di tangan. Sedang Kiai duduk, kedua tangannya di pangkuan, baju putihnya yang di dada belepotan darah muntahnya sendiri. Sementara di depannya nampak bak plastik juga banyak darah di dalamnya. Kau Maslan sudah datang, kata Kiai datar masih dengan mata terpejam. Sini duduk di sampingku. Aku segera beranjak melangkah dan duduk bersila di samping kanan Kiai. Dari dekat memang benar kata Kolil, semua tubuh Kiai memerah. Di dalam, setelah aku duduk, tangan kiri Kiai memegang pergelangan tangan kananku. Panas sekali. Lalu tanganku diarahkan ke arah pahanya.
bacalah hauqolah 3 kali, tahan napas, kata Kiai masih dengan mata terpejam. Suaranya datar namun tenang. Aku pun segera membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dalam hati tanpa napas. Terasa ada aliran hawa sakti teramat dingin dari pusarku mengalir bergulung-gulung dibarengi sentakan-sentakan seperti setrum listrik ke arah tanganku yang ada di pangkuan Kiai, sehingga kurasakan dengan pasti aliran itu masuk ke tubuh Kiai, dan kurasakan perlahan tubuh Kiai mulai tak panas lagi. Tiba-tiba Kiai terbatuk-batuk 2 kali lalu memuntahkan darah ke bak plastik. Nampak darah yang ada di bak plastik itu sebentar bergolak lalu diam. Dan ada sesuatu yang bergerak-gerak. Ternyata 3 kelabang sebesar ibu jari tangan dan seekor kalajengking sebesar ibu jari kaki yang warnanya hitam kebiru-biruan. Kiai segera memutar jari telunjuknya di atas bak plastik. Maka aneh, kelabang dan kalajengking itu berjalan-jalan mengitari bak plastik itu tanpa bisa keluar, terpagar gaib. Ah Kiai, kenapa serangan santetnya tak ditolak aja, kataku khawatir. Mas, kalau tak merasakan bagaimana sakitnya kena santet, lalu gimana aku kasihan pada orang yang disantet? Orang kalau tak pernah lapar tak akan kasihan pada orang yang kelaparan. Bagaimana orang yang perutnya selalu diisi dengan makanan-makanan enak bisa kasihan dengan orang yang kelaparan? Salah-salah dia menyangka kalau kata-kata yang namanya lapar itu tidak ada, karena telah buntu akal pikirannya dengan kekenyangan. Juga sama dengan santet. Selalu banyak orang bilang tak ada karena telah mampet pikiran oleh rasa sok modern. Lalu siapa nanti yang akan menolong orang-orang yang terkena sihir jahat seseorang yang bernama santet? Kiai berkata panjang lebar sambil membersihkan darah di sekitar bibirnya. Kemudian melepas pakaian putihnya lalu memberikan pada santri untuk dicuci. Bagaimana tugasnya selesai? Alhamdulillah Kiai, semua karena bantuan Kiai. Oh rupanya ada Pak Lurah juga. Sampai tak memperhatikannya, kata Kiai dengan senyum ramah. Pak Lurah yang sedari tadi bengong menyaksikan segala yang terjadi langsung kaget lalu tergopoh-gopoh menunduk-nunduk berjalan menghampiri Kiai dan bersalaman dengan Kiai. Sementara aku sendiri pamit ke kamar. Dalam hatiku tak habis-habis mengagumi Kiai. Kiai yang masih begitu muda dan ilmunya tak bisa diukur, tak pernah sombong, tak membeda-bedakan segala macam tetek bengek jabatan, mau menteri, mau presiden, jenderal. Jangan harap melihat Kiai menghormat, apalagi menjilat-jilat seperti para Kiai zaman sekarang. Kiai yang tak membedakan antara dirinya dengan santri, tidur dan makan bareng santri. Kiai yang waskito, tahu semua keadaan orang di depannya, dari hari apa, tanggal berapa, dan di mana orang itu lahir, lalu siapa bapak ibunya, tahu semua apa yang dilakukan dari semenjak orang itu lahir sampai duduk di depan Kiai. Tapi Kiai tak pernah mengaku Kiai. Bahkan sepengetahuanku, panggilan Kiai adalah dari orang-orang yang datang. Dan setauku juga Kiai tak pernah menjadi imam masjid. Bahkan sholat di masjid kampung aja jarang. Aku pernah satu hari Jumat, aku diminta memijit kaki Kiai. Lalu kata Kiai, nanti aja Jumatan bareng saya. Aku pun memijit Kiai sambil duduk. Tak terasa aku tertidur. Aku benar-benar